Shalom semua, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dan kita beribadah bersama. Dan puji Tuhan, kita boleh datang dengan sehat. Itu adalah anugerah semua yang Tuhan sudah berikan. Dan sungguh di udara, di luar yang begitu indah, itu juga adalah semua yang Tuhan sudah ciptakan dan buat kita nikmati semua. Amin. Dan hari ini kita akan beribadah, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan kita, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dan dalam ibadah kita hari ini, sebagai awal pembuka, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 33 yang berkata demikian. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jika kamu saling mengasihi. Amin. So I would like to read this great verses in English. So, little children, I shall be with you a little while longer. You will seek me, and as I said to the Jews, where I'm going, you cannot come. So now I say to you, a new commandment I give to you, that you love one another, as I have loved you, that you always love one another. By this, all will know that you are my disciples, if you have love one another. Amen. Amen. Okay. Amen. Pertolongan kepada kita di dalam ibadah kita hari ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Our help is in our service, for today is the name of the Lord, creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsake the work of his hand. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Shalom semua. Saya percaya kita semua hadir di tempat ini, kita siap memuji Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. You break down every wall. We'll watch the giant fall. Fear cannot survive when we praise you. Without a breakthrough on our side, forever lifting high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, give him all the praise. Let's continue to praise the Lord. Let's worship Him. Put our hearts and our mind to His goodness and His mercy. 1 Peter 3 said, "Blessed be the God of the Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrections of Jesus Christ." So indeed, Jesus is our living hope. Let's sing the next song, so living hope. Between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven, spoke your name
Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sore hari kami boleh ada di tempat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah, untuk kasih-Mu yang begitu berlimpah pada kami semua Tuhan. Kalau kami ada saat ini di tempat ini Tuhan, itu karena semua kemurahan-Mu yang ada Tuhan. Apapun terjadi dalam hidup kami Tuhan, kalau bukan karena perlindungan-Mu, kalau bukan karena penyertaan-Mu Tuhan, semua akan terjadi yang buruk dalam hidup kami. Sore ini kami benar-benar bersyukur padamu Tuhan. Kalau kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap jemaat yang hadir sore hari ini. Kami tahu Tuhan Kau punya rencana yang indah bagi jemaat-Mu yang hadir sore hari ini, maupun yang mereka akan mendengarkannya dalam via YouTube Tuhan. Mohon kuduskan hamba-Mu Tuhan, hamba yang tidak layak, hamba yang tidak berarti, hamba yang penuh dengan kelemahan, kelemahan dan dosa Tuhan. Hamba menyerahkan segenap badan diri hamba kepada-Mu Tuhan. Ya, setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir adalah hamba-Mu ini benar-benar perkataan-Mu. Dan hamba tidak ingin mencuri sedikit pun dari kemuliaan-Mu Tuhan. Hamba kembalikan segala hormat, puji, syukur, dan sembah kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau yang patut, Engkau yang layak menerima semua itu. Kami bersyukur untuk worship leader, tim worship, prayer and praise and worship, juga pemain musik ya Tuhan. Bersyukur juga untuk pemegang overhead projector. Kami bersyukur juga sound engineer. Tuhan, kami melihat Tuhan betapa Engkau sudah mengikat kami satu dengan yang lain dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau berkenan memberkati setiap jeri lelah mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati finansial mereka, berkati pekerjaan apapun juga Tuhan yang mereka lakukan. Biar semua yang kami lakukan ini Tuhan, semuanya berkenan kepadamu. Dan setiap kami boleh mempermuliakan nama-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Buka hati kami masing-masing Tuhan, untuk kami siap ditabur dari firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami syukur, haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada rasa yang aneh ya, biasa saya main musik, saya terus diam di situ. Tapi saya bersyukur, saya benar-benar menikmati ya bagaimana rasanya duduk di situ, saudara, sama menikmati pujian, saudara. Ya, biasanya kan saya nggak pernah bisa menikmati, saudara ya, karena saya lebih konsentrasi di musik. Sore hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan yang Tuhan taruh di dalam hati saya, Roh Kudus taruh dalam hati saya adalah firman yang berjudul Kejatuhan Manusia. Ayatnya kita ambil dalam kitab Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1. Ayat 1 sampai dengan 13. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 13. Ini cerita tentang pada awal mula Allah menciptakan bumi dan serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Oh sorry saya salah. Kita Kejadian pasal 3 ya, sorry. Kita Kejadian pasal 3 tentang manusia jatuh dalam dosa, saudara. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya.
dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi sangkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu itu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lalu ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Sampai di sini saudara ya. Sebelum saya melanjutkan saudara, kalau boleh saya bertanya tuh saudara ya, apa sih yang sebenarnya membuat manusia jatuh ke dalam dosa? Atau siapa yang membuat manusia jatuh dalam dosa? Tepat, yes. Ya. Sebab begini saudara, semua saya bisa jamin saudara ya, karena saya pun berpikir demikian. Saya yang membuat manusia dalam dosa semua berpendapat pasti iblis saudara. Betul nggak? Tapi sebenarnya apa yang iblis lakukan? Iblis maksa nggak? Nah kalau saya memujuk misalnya kepada saudara ya, saudara punya keinginan untuk istilahnya mungkin punya satu keinginan untuk memiliki satu barang, lalu saya bujuk saudara, dan saudara beli, ambil barang itu. Kira-kira saya salah nggak? Saya pikir nggak ada hukumnya ya yang membujuk salah, betul nggak? Ya, nah demikian juga saudara dengan kisah ini saudara. Yang menarik perhatian saya ya dalam ayat ini dibuka dengan adapun ular ialah binatang yang paling cerdik dari segala jenis binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kalau dikatakan dibuka dengan ayat ini saudara, dengan kalimat ini, berarti ada something, ada sesuatu di balik kecerdikan. Betul nggak saudara? Setuju nggak? Ya, karena aneh rasanya saudara ya. Di judulnya kan bahwa kejatuhan manusia di dalam dosa, tapi kenapa dibuka dengan adapun ular adalah binatang yang paling cerdik? Sebenarnya apa sih di mana letak kesalahan dengan kecerdikan ini saudara? Memang di Alkitab ada ditulis saudara ya, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tapi tulus seperti burung merpati. Dan tulus seperti burung merpati saudara ya. Lalu saya berusaha untuk mencari apa sih arti kata cerdik itu saudara. Dan saya menemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdik itu berarti cepat mengerti tentang situasi dan sebagainya, dan pandai mencari pemecahannya. Dengan kata lain, orang yang cerdik itu saudara ya, itu sudah pandai melihat, menangkap, dan mengerjakan peluang, walaupun itu kecil sekali saudara. Dan kita lihat saudara, di kalangan bisnismen saudara di Indonesia, mungkin di sini juga, saudara lihat, saya dulu punya bos saudara ya, dia salah satu bos yang boleh dibilang masuk dalam urutan terbesar konglomerat Indonesia saudara ya. Dia memiliki 3 perusahaan, 3 pabrik tekstil besar di Bandung. Dia punya macam-macam usaha, saudara. Tapi saudara tahu, SMP juga nggak lulus, saudara. Tapi dia bisa mempekerjakan para sarjana. Dengan kata lain apa, saudara? Orang cerdik belum tentu pandai. Orang cerdik itu pandai, tapi orang pandai belum tentu cerdik, saudara. Ya kenapa? Karena orang cerdik itu bisa melihat ada peluang, dan cepat dia tangkap. Orang pandai belum tentu bisa nangkap peluang itu saudara. Nah, kenapa dikatakan sebagai dalam Alkitab kita harus cerdik? Ya jangan jadi Kristen, banyak orang Kristen yang bodoh kan saudara ya. Maaf kata saudara. Banyak orang Kristen yang bodoh sehingga mudah diomong-ambingkan oleh iblis. Diomong-ambingkan oleh keadaan, diomong-ambingkan oleh keadaan situasi dunia ini. Tapi orang yang cerdik tidak akan terpengaruh oleh semua itu saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa ular itu binatang yang paling cerdik. Alkitab berkata, hendaklah kita cerdik seperti ular,
tapi tulus, saudara. Karena apa? Kalau kita cerdik, cuma cerdik tok, bahasa Jawanya saudara, cerdik saja, cenderung kita akan menjadi orang yang licik, saudara. Dan saya melihat banyak hal dalam hal ini, saudara. Ya. Tetapi kalau orang yang cerdik, pandai, tapi dia punya hati yang tulus, dia tidak mudah ditipu orang, dan dia juga tidak pernah menipu orang, merugikan orang lain, saudara. Dan ini yang Tuhan mau dalam hati kita, di dalam setiap kita sebagai orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen harus pandai menangkap, mengerjakan peluang secara apapun juga, ya, termasuk dalam kita mencari jiwa juga, saudara. Termasuk kita dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, saudara. Itu tidak mudah. Ya, kita harus cerdik, kita harus pandai menangkap siapa yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk kita bawa, perkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Masalahnya saudara begini, saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13 ini, saudara, saya menangkap ada satu hal yang membuat manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Ada hal-hal yang bisa membuat manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama, ada ular yang membiarkan atau mengizinkan dirinya dipakai sebagai tempat atau sarana. Saudara, ada ular. Ya, kala itu kan kalau kita lihat dalam sejarahnya, ular itu masih bisa berbicara, saudara. Yang ular itu cerdik. Kalau ular menolak, kira-kira bisa nggak dipakai alat oleh iblis? Iblis nggak maksa, saudara. Nah, iblis tidak bisa memaksa. Hidup kita ada milik kita. Ya, sepenuhnya haknya ada sepenuhnya dalam diri kita. Kenapa manusia banyak jatuh dalam dosa? Karena manusia membuka dirinya untuk dijadikan sarana sebagai untuk iblis masuk dalam hatinya dan mengendalikan hidupnya. Percaya nggak, saudara? Kita bisa jatuh ke dalam dosa. Misal, saudara, ya, yang paling mudah hubungan antara suami istri aja, saudara, yang setiap hari ketemu, saudara. Apakah kita bisa melihat yang baik melulu, saudara, dari pasangan kita? Ada nggak, saudara, yang bisa melihat istri saya baik, luar biasa, dan sepertinya sempurna di hadapan kita? Ada nggak melihat begitu? Justru sebaliknya, bukan, saudara, ya. Kita sering melihat yang kurangnya. Di situ kelihatan, saudara, bahwa kita ini diberi kebebasan oleh Tuhan, saudara. Seperti Hawa diberi kebebasan oleh Tuhan. Tergantung kita bagaimana menggunakan hak bebas kita, saudara. Kalau kita memberikan kebebasan kita, kecerdikan kita kepada Tuhan, untuk Tuhan kendalikan, selamanya kita tidak akan pernah jatuh ke dalam dosa. Amin. Tapi kenapa? Kita menyerahkan tanpa kita sadari, kita menyerahkan kecerdikan kita yang Tuhan beri kepada kita semua, menyerahkan kepandaian kita kepada iblis, sehingga iblis menguasai hati dan pikiran kita, jadilah kita jatuh dalam dosa, saudara. Jadi yang pertama adalah ada sarana, ya. Iblis bisa masuk ke dalam diri seseorang, mengendalikan diri seseorang karena ada sarana. Sarananya apa? Ada hati yang terbuka untuk iblis masuk. Kemudian ada manusia Hawa dan Adam yang mau dipengaruhi. Jadi pertama ada sarana, yang kedua ada ada kesempatan untuk mau dipengaruhi oleh iblis. Pada saat Hawa dibujuk oleh iblis, Hawa bisa menolak karena dia tahu firman, meskipun tidak persis benar firmannya. Ya, karena Alkitab firman Tuhan kepada Adam tidak ada kata diraba. Ya, tapi Hawa bisa menambahkan, tapi at least dia tahu bahwa itu dilarang oleh Tuhan. Intinya kan itu, saudara. Ya. Tapi kenapa dia termakan oleh bujukan iblis, saudara? Saya sangat yakin, saudara, ya, bukan serta-merta iblis tiba-tiba datang pada Hawa dan membujuk Hawa demikian. Setuju gak dengan saya, saudara? Mungkin iblis itu berkali-kali, Hawa tuh mungkin lewat pohon itu, dilihat, tuh menarik ya, warnanya merah, mungkin, saudara, ya. Ini kalau dimakan pasti enak nih, kan? Sekali, dua kali, iblis lihat dari jauh. Oh, kamu pengen nih. Ya, nah langsung iblis masuk, saudara. Iblis bisa membujuk, saudara, ya. Nah, kita lihat iblis itu pandai membaca gelagat, saudara.
Pernah nggak iblis datang pada Tuhan Yesus, mencoba Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus dalam keadaan sehat, saudara? Bukan sehat maksudnya bukan sakit, saudara ya. Dalam keadaan normal sehari-hari, saudara. Waktu dia ada bait Allah, atau waktu dia ada di mana, pernah nggak iblis datang? Iblis datang pada Yesus pada saat Yesus menyelesaikan puasanya 40 hari 40 malam tidak makan, saudara. Ya, iblis bisa membaca gelagat. Waktu itu Tuhan Yesus sebagai manusia, wajah dia merasa lapar, dan iblis lihat, nah lapar, kesempatan yang gua masuk. Ya, nah iblis itu adalah satu pribadi yang bisa pandai membaca gelagat manusia, saudara. Ya. Dan parahnya, kalau Tuhan Yesus melawan, menentang iblis, Hawa menikmati, saudara. Betul nggak? Karena ada niat keinginan dia untuk menikmati buah itu dan dia termakan bujukan iblis. Benar juga ya. Nah, ini bahayanya, saudara ya. Iblis bermain di pikiran kita. Benar juga ya. Enak dong kalau kita tahu yang jelek yang jahat, kita bisa bedain. Tapi kalau kita sekarang nih, kita yang baca kisah ini, saudara. Kalau saya jadi Hawa, saya akan pilih, lebih baik saya nggak tahu yang baik yang jelek. Betul nggak? Aman. Buat apa kita tahu yang jelek? Ya, karena semuanya baik. Lain kalau sekarang, saudara ya. Kalau sekarang kita perlu tahu yang mana yang baik dan mana yang tidak. Karena dunia sudah tercemar. Tapi kalau zaman dulu masih dalam suasana, apa kurangnya, saudara? Dia mau makan apapun ada di situ. Dia nggak perlu susah-susah seperti kita cari kerjaan, cari nafkah. Siang malam mungkin ada double job, triple job. Dia nggak perlu menderita sakit karena makanan semua itu makanan sehat, saudara. Ya, dia juga tidak perlu merasa takut digigit binatang buas karena binatang buasnya juga ada di dalam kuasa dia, kuasa mereka. Buat apa cari susah sebenarnya, saudara ya? Tapi itulah namanya manusia, saudara. Nah, yang pertama ada sarana, yang kedua sarana itu dinikmati oleh manusia. Dan yang ketiga ada kesempatan, saudara. Dikala di situ dia katakan waktu itu udaranya sejuk, saudara ya. Saudara ingat Daud ketika Daud jatuh di dalam dosa dengan Batseba, saudara. Apakah dia itu terjadi pada saat dia sibuk perang, dia sibuk mengurus negara, saudara? Enggak, bukan. Karena dia dalam suasana yang begitu nyaman, begitu enak, semuanya aman, saudara. Dan dia iseng jalan-jalan di atas atap rumah, saudara. Di atas kapnya kan, dia jalan-jalan keliling. Wush, asik tuh. Ada Batseba lagi mandi, saudara. Batseba juga aneh, saudara. Masa mandi di luar sih, gitu kan sebetulnya. Jadi ini sebetulnya, ya itu kesempatan, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, sekecil apapun atau sebesar apapun kesempatan itu, kalau kita tidak menggunakan kesempatan itu, iblis pun tidak bisa mempengaruhi pikiran, masuk dalam hati kita dan mempengaruhi pikiran kita. Amin. Ya, biarpun kesempatan itu ada, tetap kembali pada diri kita sendiri. Jadi intinya, manusia bisa jatuh ke dalam dosa karena pilihan sendiri. Ya, saudara betul? Setuju ya, saudara? Kenapa pilihan, saudara? Kenapa dikatakan pilihan sendiri? Manusia bisa jatuh dalam dosa itu karena tiga serangkai, saudara. Pertama ada niat, ada keinginan yang muncul dalam hati. Ya. Nah, kedua ada kesempatan. Ini masih belum salah, saudara. Meskipun ada niat dalam hati, ya. Meskipun ada kesempatan untuk berbuat dosa, tapi kalau kita tidak melakukan itu belum jadi dosa. Tapi masalahnya akan berlanjut pada saat tindakan. Nah ini dia, saudara. Hawa ketika dibujuk oleh iblis, ya, ada kesempatan, ada sarana, ada kesempatan, ada niat, saudara. Tapi kalau dia tidak bertindak mengambil buah itu dan memakan, dia tidak akan jatuh dalam dosa. Dan dosa yang paling besar, saudara, yang kita lihat. Firman Tuhan sudah berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh penurut, tapi daging lemah. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Peringatannya sudah jelas, saudara. Jadi tetap manusia jatuh dalam dosa. Jangan jauh-jauh, kita aja, saudara, ya. Kita nggak usah bilang orang lain, siapa yang sini yang dalam dosa, enggak. Saya sendiri rentan, saudara. Kita semua rentan jatuh dalam dosa. Nah, itulah sebabnya ada satu dosa yang kira-kira apa menurut saudara?
Dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Dosa yang terbesar, saudara. Sampai sekarang pun orang masih menganut, masih melakukannya. Kalau kita baca lalu kitab Kejadian pasal 3 tadi, saudara, kira-kira apa, saudara? Saya ketika saya dibukakan matanya, buka mata saya dalam ayat ini, saya kaget sendiri, saudara. Banyak orang menyangka bahwa dosa Adam dan Hawa itu ketika dia melanggar perintah Allah, dia melanggar perintah Allah, memakan buah pengetahuan, buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, betul nggak? Tapi sebetulnya dosanya bukan itu, saudara. Yang buat saya kaget apa? Dosanya adalah dosa yang tidak mau bertobat, saudara. Betul nggak? Coba kita baca, saudara ya. Ketika Tuhan Allah datang kepada Hawa, kepada Adam, di manakah engkau? Manusia sembunyi kan pada saat itu ya, karena tahu dirinya telanjang, dan dia bisa tahu sekarang bahwa telanjang itu memalukan, ya. Nah, waktu ditanya, coba kalau Adam bilang, ya Tuhan, dia datang tersungkur berlutut di bawah kaki Tuhan Allah. Tuhan, saya salah. Saya sudah melanggar firman Tuhan. Saya sudah makan dari buah yang kau larang. Saya terima hukuman apapun yang Tuhan akan timpakan pada saya. Coba kira-kira, saudara, kalau Adam bersikap seperti itu saat itu, apa Tuhan Allah akan menghukum? Mungkin menghukum, tapi saya yakin bahwa dia tidak akan diusir dari Taman Eden. Betul nggak? Kemungkinan ular yang diusir, saudara. Nah, waktu Allah bertanya kepada Hawa, jawabannya apa? Sama, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan tidak bertanya kepada ular, saudara. Kalau Tuhan bertanya pada ular, kira-kira apa yang ular bakal jawab? Ujung-ujungnya bagaimana? Kembali kepada Allah, saudara. Lah salahnya kamu nyiptain manusia, betul nggak? Nah, dosa saling menyalahkan, dosa tidak mau mengkoreksi diri, dosa tidak pernah mau bertobat. Karena itu firman Tuhan dengan tegas berkata, bertobatlah engkau. Ingat Yohanes Pembaptis, setiap dimanapun dia berada, dia berkata, bertobatlah engkau, kerajaan surga sudah dekat. Orang yang bertobat membawa kerajaan surga dekat pada kita. Tetapi orang yang tidak pernah mau bertobat, saudara, jangan berharap akan mengalami suasana kerajaan surga dalam hidupnya. Sekali saya katakan, saudara, orang yang bertobat itu sama dengan orang yang sudah mendekatkan diri kepada kerajaan Allah, dan kerajaan Allah berkenan hadir di dalam hidupnya. Tapi untuk orang yang tidak pernah bertobat, bahkan menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, kalau orang Indonesia bilang, saudara ya, jangan berharap ada suasana kerajaan surga di dalam hati, dalam keluarga. Itu sebabnya, saudara, dosa yang tidak pernah mau mengakui kesalahan dan bertobat, itu dosa yang paling besar sebetulnya yang manusia. Kelihatan sepele, saudara ya. Dosa yang paling besar yang dianut oleh manusia-manusia sampai zaman sekarang, saudara. Itu sebabnya pada pengadilan selalu ada pembela. Ada jaksa, penuntut, ada pembela, betul, saudara ya. Sang pembela berusaha untuk sekalipun salah, dia berusaha untuk membelokkan, saudara. Bagaimana orang ini supaya tidak dituduh salah, sehingga kalau perlu tidak dihukum, betul gak? Nah, itu sudah jadi sifat dasar manusia, karena dari Adam ke Hawa dan semua turun terus sampai sekarang, saudara. Nah, sebaiknya kita yang ada sore hari ini, kita koreksi hati kita masing-masing, saudara. Nggak perlu angkat tangan, saudara ya, karena saya juga tidak bermaksud mempermalukan. Nah, kalau memang ada di antara kita yang masih punya sikap hati yang demikian, saudara, hendaknya kita cepat bertobat, saudara. Setiap kita, saya yakin bahwa kita ingin merasakan suasana kerajaan Allah dalam kehidupan kita, bukan dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga, ya, terhadap pasangan kita atau terhadap anak-anak kita. Saudara, dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 7 tentang Nuh, saudara ya, Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera. Manusia mungkin tidak sampai terusir di Taman Firdaus, saudara, kalau memang manusia itu mengakui dosanya pada saat itu.
Dan ada satu kata yang menarik di dalam kalau kita baca sejarah tentang Nuh ini, saudara. Awal diciptakannya, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Di situ ada satu kata, Tuhan Allah menyesal telah menciptakan manusia. Ternyata Tuhan bisa menyesal, saudara. Ya, jangan sampai Tuhan menyesal dengan melihat keberadaan kita, saudara. Kita yang tidak pernah mau bertobat, kita yang tidak pernah mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sebab itu, saudara, kita perlu menutup setiap celah-celah dalam hati kita, agar kita tidak memberikan kesempatan pada iblis untuk membujuk kita, untuk masuk dalam hati kita, menguasai hati dan pikiran kita, saudara. Tutup setiap kesempatan yang terbuka untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Yang ketiga, jangan selalu menjaga hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, cuma ini, saudara, yang bisa kita lakukan, saudara. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ pacar kehidupan, saudara ya. Waspada berarti apa? Berjaga-jaga 24 jam, saudara. Kita harus selalu berjaga-jaga. Kita harus selalu memperhatikan sikap kita, saudara. Dan memang, saudara, tidak mudah untuk kita mencegah jatuh ke dalam dosa. Memang tidak mudah, saudara. Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita minta dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan setiap hari untuk Tuhan koreksi apa yang jadi kesalahan kita. Dengan demikian, saudara, kita akan bisa mencegah iblis masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Kita bisa mencegah iblis menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa terhindar dari berbuat dosa. Karena hanya Tuhan yang tahu sampai di batas mana kemampuan kita. Iblis itu, saudara, kalau lihat, saudara, iblis itu bukan makhluk yang mudah menyerah, mudah putus asa, saudara. Iblis bukan makhluk yang istilahnya, kalau sudah membujuk seorang dan tidak berhasil, lalu dia bilang, udahlah, ini bukan bagian saya. Enggak, saudara. Ingat waktu Tuhan Yesus dicoba di padang gurun, saudara. Percobaan 1, 2, 3 tidak berhasil. Terakhir Tuhan Yesus, karena iblis minta untuk Tuhan Yesus menyembah, maka Tuhan Yesus mengusir dia. Betul? Tapi apa yang ditutup ayat di dalam firman itu, apa ditutup dengan kalimat apa? Iblis undur daripadanya. Terus kemana dia? Dia menunggu waktu yang tepat. Perhatikan, saudara. Sekuat apapun kita, saudara, saat ini kita kuat. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, saudara, kalau kita tidak pegang teguh firman Tuhan, saudara, kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, ada saatnya kita akan lengah. Dan pada saat kita lengah, iblis itu lihat, saudara, dia akan segera masuk. Sekecil apapun lubang yang kita buka, iblis mampu masuk. Peringatan firman Tuhan sore hari ini, saudara. Ini peringatan juga pada saya, saudara. Kita manusia-manusia ini manusia yang lemah, semua mengakui itu, kan? Kita kuat karena Tuhan yang memberi kekuatan pada kita. Kita kuat kalau Tuhan berserta dengan kita. Kita kuat kalau kita punya hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dengan kita mempunyai hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menghindarkan kita dari segala mara bahaya, dari segala apapun permainan tipu daya iblis, saudara. Yang jadi masalah kan seberapa kuat kita. Iblis itu menarik kita tidak dengan ditarik langsung ditarik begitu ya, saudara. Ditarik pelan-pelan. Ibaratnya, saudara pernah lihat nggak? Pernah dengar cerita nggak ada seekor kera di atas pohon, saudara? Ya. Lalu ceritanya nih, ada angin besar, ya, badai, ada angin yang sepoi-sepoi. Mereka ngajak bertarung, saudara. Ayo taruh-taruhan, siapa yang bisa menjatuhkan kera dari pohon? Pernah nggak cerita itu? Itu menarik, saudara. Si angin yang angin badai ini dengan angkuhnya berkata, gua sanggup jatuhin dia. Dalam sekali tiup dia jatuh. Coba ditiup tuh, makin ditiup orang makin pegangan, benar nggak? Semuanya berpegangan pada dahan pohon, makin nggak bisa jatuh, saudara. Kecuali pohonnya runtuh.
Kalau pohonnya roboh dia jatuh otomatis, saudara ya. Sampai ada kecapean, angin puyuh ini kecapean dan dia berhenti, nyerah. Oke, giliran gua ya. Oke, ya tiup sudah, tiup pelan-pelan gitu kan. Semuanya si kera ini terbuai, tidur dia. Pada saat tidur, tiup sekencangnya jatuh dia. Gambar ini merupakan gambaran kita sebagai orang Kristen, saudara. Ya, dikala iblis itu tidak akan menarik kita dengan kuat, saudara. Tapi dia akan bawa kita menyimpang mungkin dari 1 mili, nggak kerasa 1 mili, saudara ya. Jadi kalau kita dengan mata yang seperti saya ini lihat 1 mili itu udah repot, saudara. 1 mili, 2 mili, 3 mili, kira-kira saudara dalam setahun jadi berapa besar, saudara? Berapa jauh? Jauh nggak? Jauh, saudara. Sebabnya berkata firman Tuhan berkata, maka kita selalu dekat pada Tuhan, mendekat padaku, maka Tuhan akan mendekat kita, saudara. Nah, ini suatu gambaran, saudara, satu peringatan dari Tuhan pada kita semua. Ya. Betapa kita rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Betapa kita harus sadar, meskipun orang Kristen tahu bahwa iblis itu licik ya. Orang Kristen tahu bahwa iblis itu jahat. Orang Kristen itu tahu bahwa iblis itu pembunuh, pembinasa, saudara ya. Tetapi apa, saudara? Firman Tuhan tadi, Hawa melihat buah ini menarik. Lagi pula menarik karena memberi pengertian. Dosa itu enak, saudara. Percaya nggak? Dosa itu menarik. Dosa itu enak untuk dinikmati, tapi ujungnya. Ya. Jadi jangan bermain-main lagi dengan dosa, saudara. Ya, karena firman Tuhan saudara hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita selalu waspada. Bagaimana kita untuk waspada? Ya, satu-satunya cara bahwa kita harus dekat kepada Tuhan. Kita harus terus melekat pada pokok anggur yang benar. Maka ketika suasana musim panas, musim dingin atau apapun yang terjadi, saudara, kita tidak akan pernah mati, saudara. Kita tidak akan mengalami masa-masa yang susah, masa-masa yang kering, saudara, kalau kita tetap melekat pada Tuhan. Dan Tuhan akan menjadi sandaran kita, dan Tuhan akan menopang hidup kita. Tuhan akan memegang tangan kita dengan erat. Ya, Tuhan akan memeluk kita. Kalau Tuhan sudah memeluk kita, saudara, apapun tidak akan bisa menjatuhkan kita. Mari kita semua belajar untuk dari pelajaran sore hari ini, saudara. Sekali lagi, saudara, jika kita melakukan kesalahan, jangan pernah kita sungkan, jangan pernah kita merasa tidak layak, jangan pernah kita merasa sudah terlalu berbuat salah dan kita tidak bertobat, saudara. Firman Tuhan adalah Tuhan Allah dan setia dan adil. Seberapa jahat pun kita, seberapa besar pun dosa yang kita buat, kalau kita datang pada Tuhan, saya jamin 100% Tuhan akan mengampuni dosa kita. Karena itu yang Tuhan lihat dari kita dan Tuhan mau dari setiap kita, yaitu pertobatan, saudara. Jangan berpikir bahwa bertobat itu cuma sekali cukup, saudara. Ini satu pengajaran juga yang salah. Kalau kita sudah bertobat, aman, sudah. Enggak, saudara. Pertobatan harus dilakukan setiap saat, saudara. Setiap kali kita manusia rentan berbuat dosa. Saat kita sadar bahwa kita berbuat dosa, kita telah melanggar firman Tuhan, cepat datang berlutut pada Tuhan, akui dosa kita dan minta ampun. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau saling mengaku dosamu supaya engkau sembuh. Sembuh bukan berarti hanya penyakit, saudara. Sembuh bukan hanya berarti bahwa kita itu keluar dari masalah. Tapi yang terpenting sembuh itu adalah apa? Bahwa hidup kita ini kembali bersih, saudara. Ketika kita bertobat kepada Tuhan, kita tersungkur datang pada Tuhan, kita akui dosa-dosa kita, maka hati kita akan kembali bersih. Dan kalau Tuhan panggil tiba-tiba, saudara, kita siap. Masalahnya kita nggak tahu ya kapan Tuhan panggil kita. Kita nggak pernah tahu kapan sih waktu kita kembali kepada Tuhan, saudara. Dalam minggu-minggu ini, saudara, saya sudah kehilangan kawan saya tuh 2 orang. Salah satu memang saudara, masih famili saya, saudara. Dan orang yang satu udah kawan saya waktu SMP, saudara ya. Dia bukan kawan langsung, tapi kita kenal aja begitu. Bulan lalu saya masih sempat ngobrol dengan dia. Tapi beberapa hari yang lalu saya tiba-tiba lihat berita di Facebook bahwa dia sudah meninggal dunia.
Dan saudara saya pun nggak pernah saya dengar bahwa dia sakit, ya Bapak tiba-tiba salah satu anaknya berkata, "Selamat jalan papi," gitu. Sampai kita bertemu di surga. Kenapa saya bilang itu? Karena saya nggak pernah dengar sakit, nggak pernah dengar ada berita apa-apa, saudara. Ya. Apa yang terjadi dengan diri Pak Harun, dengan mama saya pun sama, saudara. Siapa pernah menyangka? Pak Harun tidak pernah sakit. Jarang sekali dia sakit. Sakitnya paling encok, saudara. Ya. Itu pun kalau dia salah makan. Tapi kalau Tuhan panggil, kalau Tuhan bilang, cukup waktumu, kita nggak bisa nolak. Itulah sebabnya Tuhan berkata, bertobatlah, kerajaan sudah dekat. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Bersyukur Tuhan, ada Engkau yang selalu memperingatkan kami Tuhan. Untuk kami selalu sadar Tuhan akan setiap kesalahan kami. Untuk setiap kami selalu memiliki kerendahan hati untuk mau bertobat Tuhan. Terima kasih firman-Mu sore hari ini Tuhan. Firman-Mu begitu berbicara kepada hamba-Mu. Dan hamba juga berharap firman-Mu berbicara kepada setiap jemaat-Mu yang hadir, yang mendengarkan firman ini Tuhan. Supaya setiap kami selalu dalam keadaan siaga, kami selalu siap setiap saat ketika Engkau mau kami kembali kepada-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan setiap kesalahan kami, setiap kekurangan kelemahan kami. Biar kiranya darah-Mu itu yang kudus, darah-Mu yang kudus itu menyucikan kembali setiap berada hati kami Tuhan. Kami tidak ingin membuka hati pikiran kami untuk dipengaruhi oleh iblis. Kami ingin mematikan setiap perdagingan kami Tuhan. Kami ingin mematikan setiap hawa nafsu duniawi kami Tuhan. Tapi seringkali kami tidak mampu, seringkali kami gagal, seringkali kami terbatas Tuhan untuk melakukan itu. Karena begitu manisnya, begitu indahnya iming-iming yang iblis berikan pada kami Tuhan. Dan mampukan pada kami Tuhan untuk kami bisa menolak semua itu. Dan arahkan mata kami hanya kepada-Mu Tuhan, supaya kami bisa melihat dengan jelas Tuhan jalan yang Kau bukakan pada kami. Perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin menikmati kerajaan, suasana kerajaan surga dalam hidup kami, dalam hidup rumah tangga kami, dalam lingkungan pekerjaan kami. Supaya dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi saksi yang hidup. Dimanapun kami berada, kami boleh memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu Pastor David Tuhan. Tidak mudah memang menjadi gembala Tuhan. Kami mohon kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami mohon hikmat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Hikmat yang tidak terbatas. Supaya dengan dia memiliki satu semangat yang tinggi untuk terus konsisten Tuhan melayani Engkau. Dan kami mohon juga Tuhan, biar kiranya Engkau berikan kesembuhan atas matanya. Juga Engkau menjamah ginjalnya Tuhan, berikan ginjal baru Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan dia. Dan kami tahu juga Tuhan, Allah sanggup memberikan organ tubuh yang baru, menggantikan yang lama Tuhan yang rusak. Kami menantikan mujizat-Mu Tuhan. Ampuni mungkin kami kurang beriman. Ampuni kami mungkin kami kurang berserah kepada-Mu Tuhan. Tapi lewat semua ini Tuhan, biarlah ini menjadi satu pelajaran berharga buat kami. Biarlah setiap ini boleh menjadi satu pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas diri hamba-Mu ini Tuhan. Berkati dimanapun dia berada, apapun yang dikerjakan Tuhan. Biarlah semuanya menyukakan hati-Mu, dan itu semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemudian untuk jemaat-Mu yang sakit pada hari ini juga Tuhan, biar kiranya Engkau yang melawat mereka satu persatu, Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau mengangkat setiap sakit penyakit yang diderita mereka. Apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau sanggup melepaskan. Bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Engkau sendiri akan menaklukkan lawan-lawan kami. Apapun itu, berapa besar pun itu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, saya syukur, haleluya. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih Pak Benyamin firman-Nya. Kami percaya kita semua juga hari ini diberkati dengan firman yang telah
buat kita supaya kita tetap terus berjaga-jaga dan tetap meningkatkan terus kepada Tuhan kita. Mari sekarang waktunya untuk kita untuk menyatakan iman percaya kita. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri dan mari kita nyatakan iman percaya kita. And let's now we ensure our faith to the Lord. We declare the Apostle Creed out loud with me. Mari kita mulai. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to death. On the third day He rose again. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Please have a seat. Silakan duduk. Sekarang kita akan waktunya kita untuk memberikan persembahan. Dan sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan yang kita akan berikan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Esa yang kami sembah. Dan kami berterima kasih, kami hari ini sudah dapat beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Dan firman-Mu biarlah yang sudah kami dengar itu boleh kami menjadi menguatkan kami dan menjadi berkat di dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengasihi Engkau lebih lagi dari hari ke hari, memampukan juga agar kami lebih lagi untuk setia dan taat kepadamu karena Engkau adalah yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami hendak memberikan persembahan kami yang tidak seberapa dibandingkan dengan Tuhan yang sudah memberi kepada kami yang begitu berlimpah. Terima kasih Tuhan, tapi kami mohon tetap Tuhan saja yang memberkati dan untuk memberkati persembahan yang akan kami berikan. Biarlah semua ini juga untuk dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu saja dan memperlebar kerajaan-Mu saja di bumi ini. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang belum dapat memberi dan yang juga sudah memberi melalui seller atau Venmo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah naikkan doa kami kepadamu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin.
lift up our intercessory prayer to the Lord. Ya Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih anugerah-Mu begitu besar pada kami. Terima kasih Engkau mengasihi isi dunia ini begitu besar. We thank you, Lord. Your love is really great for us, Lord. Even if we commit sin again and again, but when we repent, when we humbly come to you and ask forgiveness, acknowledge our sin, you forgive our sin again and again. Lord, we learn from history of your people, Jewish people, how you forgive them again and again. Kami belajar Tuhan daripada umat-Mu Israel, di mana Engkau mengampuni mereka berulang-ulang terus. Di zaman hakim-hakim, in the era of judges, they again and again they commit sin, go into foolish idol worshipping, Lord. But you forgive them when they cry out to you, you forgive them. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengampuni kami. Kami mau berdoa Tuhan supaya kami tidak menjadi keras hati. We pray now that we don't have a hard heart, that we are not hardening our heart, that we have a soft heart, that we always want to come to you, Lord. Thank you, Lord. Now, Lord, we pray for your people in Ukraine and Russia. May you touch them with your love, Lord. We don't know how the result is, but we know something amazing can happen if you touch them with your love, Lord. Sometimes we want to resort to getting even, revenge, but you are different. You teach us to love one another. Kadang-kadang kami ingin balas dendam, tapi Engkau mengajar kami untuk saling mengasihi. Lord, also we pray for our own household, our own family. May within our family there is love that reflects your glory, reflects your love. Kiranya di antara keluarga-keluarga kami ada hubungan cinta kasih yang memantulkan akan cahaya kasih Tuhan. Kiranya kami boleh saling mengampuni selalu dan saling mendorong, mendukung untuk supaya keluarga dan teman kami menjadi baik. Tuhan, kami doakan juga di antara gereja-gereja Tuhan, di antara anggota-anggota gereja. Kami berdoa supaya sakit hati dipulihkan oleh kasih sayang Tuhan. We pray, Lord, within our church members, everywhere, that there is forgiveness, forgiving each other. Kami berdoa Tuhan bagi pendeta-pendeta sekalipun, antara seringkali hubungan dengan pekerja atau majelis, seringkali juga terjadi akan perbedaan paham yang menyakitkan. Kiranya Tuhan juga turun dan memberikan kasih satu sama lain untuk saling memaafkan, memaklumi, dan mendoakan. That within church members also there is forgiveness, forgiving each other, also accepting each other. Thank you, Lord. Now we want to pray together. Mari kita akan berdoa bersama doa Bapa kami in English. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amin. The grace of our Lord Jesus Christ, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, and the love of God the Father, the unending love, dan kasih daripada Allah Bapa, kasih yang tidak berkesudahan, and the fellowship with the Holy Spirit, dan persekutuan dengan Roh Kudusnya, be with us all until we meet again and forever and ever. Kiranya persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai kita jumpa kembali, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.